Oke, mungkin beberapa dari kalian pasti udah tahu kalau pendakian ke Semeru atau ke Ranukumbolo itu sudah dibuka buat umum. Tapi ini kita hanya sebatas sampai di Ranukumbolo saja, tidak bisa sampai ke Semeru. Dan pastinya kalian udah nggak sabar kan bagaimana wajah baru dari Ranukumbolo yang baru dibuka di bulan Desember tahun 2024 ini yang mendekati akhir tahun. Aku akan bahas secara spesifik buat kalian. So, simak dulu video ini. Inilah beberapa aturan yang wajib kamu ketahui sebelum ke Semeru atau ke Ranukumbolo. Oke, kita sekarang akan membuka website resmi dari Balai Besar Bromo Tengger Semeru. Booking online Semeru. Oke. Sini sudah terlihat jelas, yang paling atas kita klik ya. Di jaringan wifi-nya lemot atau mungkin websitenya agak berat ya. Jadi ini pendakian ke Semeru masih baru buka di bulan Desember, hari Senin kemarin, per hari Senin kemarin. Jadi Selasanya dibuka buat umum. Selasa Rabu ini sudah full. Saya tadi sudah cek di website resminya sebelum bikin konten ini tadi. Lama ya. Oke, kita tunggu. Oke, sekarang kita sudah masuk ke website resminya dari Balai Besar Bromo Tengger Semeru. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, sorry. Di sini ada home, ada tutorial, ada payment, pengajuan refund. Kita klik yang booking sekarang juga. Oke, untuk prasyarat yang paling atas sudah tertera jelas ya, bahwa di sini batas pendakian Gunung Semeru hanya sampai di Ranukumbolo. Jadi tidak bisa sampai di Kalimati, apalagi di puncak Mahamerunya. Untuk kuota per hari 200 orang. Jadi ini sudah tertera jelas. Jumlah pendaki yang dapat mendaki Gunung Semeru ditetapkan dengan sistem kuota sebanyak 200 orang per hari, menyesuaikan kenaikan kuota dilakukan dengan memperhatikan hasil MONEF pelaksanaan booking online. Pendaftaran pendakian. Ini prasyaratnya juga. Pendaftaran atau reservasi. Pendaftaran atau reservasi pendakian di Balai Besar dilaksanakan dengan sistem online. Sudah jelas dengan ketentuan sebagai berikut. Saya bacakan satu-satu biar paham saya. Booking dilakukan selambat-lambatnya 3 hari sebelum hari pendakian, H-3. Pendakian dilaksanakan selama 2 hari 1 malam. Ya, jelas ini sudah aturan yang lama ya. Sebelum ini pun juga sudah berlaku. Jadi semenjak Semeru online itu minimal 2 hari 1 malam. Pendakian Gunung Semeru hanya dapat dilaksanakan dalam bentuk kelompok kecil dengan jumlah pendaki antara 2-10 orang dan wajib didampingi oleh pendamping pendaki Gunung Semeru terdaftar atau PPGST. Diketuai oleh 1 orang yang bertanggung jawab terhadap administrasi pendaki dan keselamatan anggota kelompoknya. Jadi untuk sekarang ada peraturan baru, wajib didampingi oleh pendamping pendaki Gunung Semeru yang sudah terdaftar. Berarti saya kurang tahu apakah itu terdaftarnya sudah punya sertifikat atau memang dari penduduk sekitar saja yang boleh menemani pendakian kita waktu ke Ranukumbolo.
Jadi minimal, sudah terlihat jelas, minimal 2 orang, antara 2 sampai 10 orang. Jadi buat teman-teman yang pendaki tektok, apalagi solo hiking itu tidak bisa. Jadi minimal memang 2 orang untuk mendaki ke Gunung Semeru atau ke Ranukumbolo. Calon pendaki diwajibkan berada di Ranupani minimal 3 jam sebelum keberangkatan. Jadi ini buat estimasi terjadinya keterlambatan peserta karena ada briefing sebelum kita berangkat yang akan diisi oleh para relawan yang sudah ada di sana. Jadi kita briefing, nanti dijelaskan apa yang diperbolehkan atau ada apa yang tidak diperbolehkan. Dan barang bawaannya semua nanti bisa dicek. Jadi nanti di sana diedukasi lebih mendalam lagi ya sama relawan. Mulai dari hewan-hewan yang ada di sana, terus tanaman juga yang ada di sana, habitatnya seperti apa, ekosistemnya seperti apa. Jadi nanti bisa dialami sendiri lah waktu teman-teman nanti sudah berada di Ranupani, waktu ikut briefing. Waktu melapor check-in pada pukul 8 pagi sampai jam 2 siang, dan waktu pemberangkatan maksimal jam 3 sore. Waktu selesai pendakian, check-out pada pukul 8 sampai jam 4 sore. Saya dulu pernah kejadian jam 4:15 itu sudah sampai di Ranupani, tapi karena terlambat 15 menit, KTP saya tidak bisa diambil pada hari itu, jadi besoknya baru bisa diambil. Contoh hari ini, hari Rabu, sorenya saya di Desa Ranupani jam 4:15, jadi tidak bisa diambilnya Kamis pagi jam 8. Jadi jam operasionalnya dari pihak Balai Besar. Nah ini, waktu pelayanan informasi pada kantor Balai Besar pada hari kerja Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 4 sore. Barang siapa melakukan tindak pidana, penipuan, atau pemalsuan tidak akan diberikan izin untuk mendaki atau berpariwisata ke TNBTS atau di blacklist. Ini nggak tahu di blacklist selama beberapa tahun atau bisa selamanya. Jadi nanti KTP kita itu di input oleh mereka dan kita tidak bisa mendaki ke Semeru lagi. Berikutnya kita masuk ke tarif. Ini oh ya, sorry, ini saya mau bahas yang lagi viral kemarin ya. Ini bisa dibaca sendiri. Setiap pendaki di kawasan TNBTS dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada peraturan pemerintah. Bila terdapat aturan atau kebijakan baru tentang tarif karcis masuk di kawasan konservasi, maka tarif karcis pendakian di TNBTS akan disesuaikan sebagaimana peraturan terbaru tersebut. Sorry. Ini tiketnya ya, bisa di screenshot. Nanti untuk apa namanya? Mancanegara itu beda tiketnya. Sudah. Pembayaran karcis masuk menggunakan VA setelah mengikuti aturan pendaftaran pendakian. Batas pembayaran virtual account maksimal 1 jam setelah pendaftaran online, dan jika tidak dilakukan pembayaran maka kode booking akan hangus. Jadi setelah kita booking online, kita disuruh transaksi, itu seingat saya itu hanya bisa menggunakan BNI saja. Jadi tidak bisa menggunakan apa namanya bank lain. Tapi kurang tahu ya, nanti dicoba aja transaksinya pakai bank lain apakah bisa.
Konfirmasi pembayaran akan diterima calon pendaki melalui email. Jadi nanti kita isi formulir itu mulai dari nomor KTP, NIK, terus nama, terus alamat, tanggal lahir, semua yang ada di KTP kita input. Jadi nanti untuk ketuanya itu nginput email biar bisa koordinasi sama pihak balai besar. Tidak ada pembayaran uang karcis yang telah di-store karena adanya pembatalan pendakian atau refund. Jadi refund money itu tidak bisa ya. Wisata manca harus memiliki KITAS, tetap dikenakan tarif mancanegara. Untuk pelaksanaan pendakian ya ini, itu kalau yang sudah pernah, nggak apa-apa bisa di-skip. Kalau yang belum tahu, bisa disimak. Bukti cetak pendaftaran, surat pernyataan, dan daftar perlengkapan dan pembekalan menjadi bukti registrasi ulang pada pintu masuk Ranupani. Jadi nanti teman-teman harus print file yang telah diberi oleh pihak balai besar. Dan setelah di-print, nanti jangan lupa fotokopi KTP atau KTM atau SIM, paspor juga bisa yang masih berlaku ya. Tapi KTP kita kan sudah ini seumur hidup. Terus KTP asli dari ketua itu nanti ditinggal. Jadi seperti pendakian pada umumnya, salah satu KTP itu nanti ditahan. Pendaki berusia lebih dari 10 tahun dan maksimal 70 tahun. Jadi di bawah 10 tahun itu tidak disarankan untuk mendaki ke sana. Jadi minimal 10 tahun, maksimalnya 70 tahun. Dan di atas 70 tahun harus mendapat rekomendasi dari dokter. Tapi meskipun kita tanpa di atas umur 70 tahun, kita wajib ada surat keterangan dari dokter ya. Surat sehat. Jadi nanti ada pembahasannya. Bagi calon pendaki yang berusia kurang dari 17 tahun, di samping identitas dari bersangkutan harus menyertakan surat izin orang tua wali yang ditandatangani di atas materai senilai 10.000 serta dilengkapi fotokopi KTP orang tua dan juga KK dan akta kelahiran. Itu wajib. Jadi daripada kalian nanti bolak-balik ya, yang masih umurnya di bawah 17 tahun, disiapkan aja KK dan juga akte kelahiran. Dan juga nanti surat izin dari orang tua, dikasih materai, dikasih tanda tangan. Tanda tangannya nanti kena materainya sedikit, ya seperti tanda tangan pada umumnya. Lanjut ke surat keterangan sehat asli, termasuk bebas dari ISPA. Bertanda tangan dan berstempel basah dari fasilitas pelayanan kesehatan dengan tujuan akan digunakan sebagai persyaratan untuk melakukan pendakian Gunung Semeru yang berlaku paling lambat 1 hari sebelum pendakian. Jadi untuk yang mau bikin ini ya, surat dokter ya, saya pernah kejadian juga. Jadi kita bikin surat dokter itu 1 hari sebelum kita mendaki. Contoh, sekarang hari Kamis, kemarinnya Rabu itu harus bikin surat dokter. Terserah, mau di dokter umum bisa, di puskesmas juga bisa. Itu kalau pengalaman saya lebih baik di puskesmas terdekat. Kalau berada di kawasan puskesmas terdekat dari rumah kita itu macam-macam. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Berbayar pun nggak mahal-mahal, mulai kisaran itu 10-15.000. Tergantung dari tempatnya masing-masing ya. Ketua kelompok bertanggung jawab terhadap kelengkapan administrasi keselamatan anggota dan bertanggung jawab membawa sampah turun kembali. Kalau ini wajib ya buat ketua kelompok ya. Semua calon pendaki yang telah memenuhi persyaratan administrasi wajib mengikuti pengarahan atau briefing yang dilaksanakan oleh pengelola atau pihak yang ditunjuk oleh pengelola. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi, setiap
sebelum kita berangkat itu ada briefing yang akan dijelaskan oleh para relawan yang ada di sana. Setahu saya itu orang-orang dari Gimbal Alas, ya bisa dicek IG-nya. Gimbal Alas, TikTok-nya juga ada. Proses pemeriksaan barang dilakukan oleh petugas setelah ketua kelompok melakukan pencatatan jenis barang bawaan pada bagian belakang kertas lembar surat izin. Jadi nanti kertasnya itu ada beberapa lembar, jadi nanti diisi. Kalau bisa diisi secara rinci ya, karena waktu pulang itu nanti nggak tahu sekarang dicek apa enggak. Kalau dulu pasti dicek sesuai dengan yang ada di list di luar hujan ini. Batas lama pendakian diizinkan maksimal 2 hari dan 1 malam maksimalnya. Pendaki yang melakukan tujuan khusus seperti penelitian, pengambilan foto, dan untuk tujuan komersil, pembuatan video, dan lain-lain wajib mengurus SIMAKSI ke kantor Balai Besar TNBTS. Untuk ini lokasinya ada di dekat Arjosari ya. Kantornya yang ada di Malang itu TNBTS itu ada di daerah Blimbing dekat Arjosari. Pendaki dilarang membawa drone. Peralatan drone hanya digunakan untuk kegiatan penelitian, riset, SAR dengan surat izin khusus dari kantor Balai Besar TNBTS. Pendaki yang terbukti membawa drone akan dikenakan sanksi. Jadi buat teman-teman yang berjiwa sosialita mungkin sedikit ini ya, kita rem ya. Biasanya kita pakai HP saja, jadi tidak boleh pakai drone. Ditetapkan 2 mekanisme penutupan jalur pendakian Gunung Semeru, yaitu rutin insidentil. Kepastian waktu pelaksanaan penutupan ditetapkan oleh TNBTS. Oke, ini nggak perlu dibahas. Oke, untuk yang nomor 2 tidak perlu saya bahas, tinggal dibaca saja. Yang nomor 7 ini juga wajib teman-teman baca secara detail biar tahu apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak boleh diperbolehkan. Nah, ini nomor 8, meskipun tidak ada aturan hitam di atas putih, tapi teman-teman harus menyanggupi. Apabila satu anggota kelompok mengalami sakit atau kecelakaan saat di tengah perjalanan pendakian, maka diwajibkan untuk segera melapor ke pendamping untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Dan kita wajib menemani teman kita waktu cedera ya. Jangan sampailah ada yang kejadian-kejadian kayak di sosmed ditinggal atau gimana-gimana. Tapi ini kan sudah ada petugas yang akan menemani kelompok kita selama pendakian. Jadi insya Allah wajib. Insya Allah tetap aman. Selesai pendakian wajib menunjukkan surat izin pendakian, karcis, dan sampah. Jadi nanti akan dicek oleh petugas. Ini peraturan waktu COVID kemarin ya, apakah ini masih ya kita taati dulu lah peraturannya. Jadi apa yang ada di terterakan yang ada di sini kita ikuti alurnya, pasti ada hikmah di balik semua peraturan yang ada di sini. Mungkin karena suhunya bisa sampai dingin, karena masker itu bisa melembabkan mulut dan juga hidung, menghindari dari hipotermia, alangkah baiknya kita pakai masker saja. Tenda kedap air, ya bla 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 bla. Alat-alat ini tidak perlu saya jelaskan ya. Nah, untuk larangan, nah ini nanti
bisa dijelaskan sewaktu briefing pagi. Kita skip, tapi wajib dibaca dulu ya sebelum ikut briefing biar tahu dulu. Sanksi dibaca juga, ini undang-undang yang sudah diterapkan oleh pemerintah kepada perhutani. Sudah, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke checklist persyaratan pendakian Semeru. Oke, kita klik semua. Sebelum diklik, tapi tetap dibaca. Ya, budayakan membaca. Sudah, kita masuk daftar. Ini kan baru buka kemarin ya. Jadi Selasa, Rabu itu sudah full. Untuk cara registrasi secara online nanti bisa ngikuti petunjuk dari saya ya. Kita klik coba hari Kamis. Tanggal berangkat. Bisa diklik ya. Oke, sekarang sudah bisa berbagai ini ya, bank. Sebelumnya tidak bisa. Seingat saya itu dulu cuma BNI saja. Sekarang klik Mandiri. Oke. Oh ya. Tanggal pemberangkatan sudah saya klik tadi. Tanggal pulang, jadi cuma bisa 2 hari saja sekarang. Nama ketua kelompok, saya isi nama saya ya. Oke, setelah kita isi dari kesemuanya, mulai dari kita sebagai ketua dan juga data anggota, kita centang biru yang ada di sini, ya, kita kirim. Oke, itu dia info yang bisa aku dapat dari seputaran pendakian ke BPTN BTS atau ke Ranukumbolo via Ranupani yang terbaru. Oh ya, untuk info terbaru, tarif dari pendamping itu sekitar 350 sampai 400.000. Ada bahkan infonya itu yang terbaru katanya sampai mencapai nominal 600.000. Tapi itu gambaran saja ya. Kemungkinan kalau kita pendakian cuma 2 atau 3 orang, nanti bisa digabung dengan peserta yang lain. Jadi pesertanya maksimal bisa sampai 10 orang, pendampingnya 1 orang. Jadi nanti kita akan dicampur dengan peserta yang lain. Karena infonya yang belum akurat, mungkin dari kalian yang sudah mendaki ke Ranukumbolo kemarin bisa komen di video ini. Jadi bisa memberi info juga kepada yang lain jika ingin mendaki ke Ranukumbolo tahun depan. Mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan see you next time.